tadabburul ayat wal akhbar, yaitu menghayati daripada membaca Al-Qur'an dan menghayati daripada kisah-kisah atau tentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi amun kita hendak dibukakan oleh Allah pintu ma'rifah, maka banyaknya membaca Al-Qur'an. Karena orang-orang yang baca Al-Quran itu suatu amalan yang luar biasa. Afdalul ibadah ala ummati tilawatul Quran, ajar Nabi. Paling afdalnya ibadah daripada umatku yaitu membaca Al-Quran. Amun kita di rumah kita baca Quran, baca Yasin, baca surah Handab, atau membaca biasa ayat 2 ayat, itu malaikat yang ada di langit itu melihat rumah kita sama kayak kita melihat bintang yang ada di langit. Amun kita ini musim panas, ada mendung, banyak bintangnya gemerlapan, ada yang nyarak, ada yang halus, ada yang berkijip-kijip daripada bintangnya tadi. Nah kayak itu juga para malaikat. Malaikat ketika kita membaca Al-Quran di rumah, maka malaikat tersebut melihat rumah kita ini bercahaya, melihat rumah kita ini terang benderang. Seperti mana amun malaikat melihat daripada rumah kita bercahaya, rumah kita terang benderang, itu menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut ridho lawan kita, memintakan ampun untuk kita daripada penghuni rumah tersebut. Pernah Habib Umar cerita kisah di Hadramaut, ada wali kutub Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Marsileh. Jadi ada seorang wali datang ke Marsileh, kemudian melihat rumah daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tinggi anakannya. Dan di antara rumahnya tersebut kan rumah orang tuh banyak. Lihat rumah sini paling tinggi. Di antara rumah sini yang paling tinggi itu ada ruang kamarnya. Kamarnya lebih tinggi lagi daripada bangunan-bangunan yang lain. Kemudian datangi Presiden, "Baik Habib, ulun melihat rumah begini tinggi anakannya, ibaratnya di atas rumah orang-orang lain." Dan ulun melihat lagi bahwasanya kamar pian lebih tinggi, satu ruangan lebih tinggi daripada tempat yang lain, ruangan yang lain. Ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bahwasanya aku ini himong menghatamkan Al-Quran. Jadi aku menghatam Al-Quran di pelataran, di ruang tamu, di dapur, dan paling rancak aku menghatamkan Al-Quran itu di dalam kamar. Makanya Pak, ketika dalam rumah kita khatamkan Al-Quran, kita memperbanyak baca Al-Quran, maka wali-wali tersebut akan melihat keistimewaan daripada di dalam rumah kita tadi. Maka rumah yang ada pernah dibacakan Al-Quran, rumah yang ada pernah dibawa sembahyang, dibawa salat, itu apa? Itu akan mendatangkan dalam rumah tersebut kesumpukan, akan mendatangkan daripada rumah tersebut kesulitan, musibah. Karena amun kita himong baca Al-Quran di dalam rumah tersebut, insya Allah biar hantunya, syaitannya kada mau berganas di dalam rumah tadi. Makanya kan rumah atau berapa bulan kada didiami biasanya berhentu rumah tadi. Lalu kita baca musuhnya, di antaranya apa? Amun kita tinggal di rumah tersebut, maka hendaklah kita isi dengan baca Al-Quran, kita isi dengan baca wirid, kita isi dengan sholat-sholat, maka insya Allah rumah tersebut akan mendapat naungan dari Allah. Dan juga bahwasanya pahala orang yang baca Al-Quran ini luar biasa. Satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran, bukan satu ayat, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Ujar sahabat, wahai Nabi, apakah alif lam mim itu satu ayat? Kada, ujar Nabi. Atau membaca alif lam mim itu mendapat 10 kebaikan? Kada. Tapi Pak, alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, mim itu 10 kebaikan. Artinya apa? Berapa banyak ayat huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu dikalikan dengan 10 kebaikan untuk orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Apalagi Ben, surah Yasin itu hitung aja berapa ratus, bahkan bisa sampai berapa ribu huruf surah Yasin tadi. Amun pian baca setiap habis sholat subuh atau habis maghrib, maka berapa ratus ribu, berapa miliar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amun kita senantiasa istiqomah daripada membaca Al-Quran. Amun kita rajin baca Al-Quran, insya Allah akan Allah bukakan di dalam hidup kita yang namanya futuhul arifin, keterbukaan ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita senantiasa istiqamah membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita kada dimatikan oleh Allah kecuali kita merasakan nikmatnya ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga tanpa azab, tanpa iqab, tanpa fitnah, tanpa hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.